Kalau di perencanaan ya kita kan merancang nih. Iya, oke. Istilahnya kita tuh kayak jadi peramal gitu kan. Cenayang Beramal. ya, cenayang. Balian masa Balian. balian. Iya, Oke, masa oke. Oke. Kita nggak tahu besok seperti apa, bulan depan seperti apa, kebijakan pemerintah seperti Atau apa. perlu pewisikan dari Niskala ya beli juga. Ya setiap hari ngatur dan pejati sih ya. Oke. Halo sahabat Bawaslu dimanapun kalian berada, ketemu lagi dengan saya Ari Nugraha selaku host podcast pada hari yang sangat cerah ini. Jadi tadi kita pagi-pagi habis senam, riang gembira, satu kantor Bawaslu. Sekarang kita podcast, kita akan mengedukasi sahabat Bawaslu di rumahnya tentang apa sih kesibukan Bawaslu saat ini. Mungkin kita telah kedatangan dua orang yang sangat spesial, saking spesialnya lebih spesial dari martabak spesial sahabat di rumah. Jadi kita telah kedatangan Bli Supri dan Kak Lina. Swastiastu. Ya. Swastiastu, apa kabar? Baik, Astungkara. Lina apa kabar? Baik juga, Kak. Oke. Jadi sahabat Bawaslu di rumah, beliau-beliau ini adalah pahlawan kita. Kenapa pahlawan? Karena beliau kita bisa makan. Nah, karena beliau kita bisa bernapas selama tahapan pemilu maupun pilkada. Jadi beliau merupakan dari divisi perencanaan, walaupun dari segi oroknya beliau berada di divisi P3S, Bli Supri, dan Lina dari divisi SDM. Mungkin sebelum kita nanti beranjak ke topik kita, dari Bli Supri maupun dari Lina bisa disampaikan jejak karirnya. Nah, awalnya kenapa di Bawaslu, terus sampai dengan saat ini. Silakan dari Lina dulu, ladies first. Oke, halo sahabat Bawaslu, saya Lina. Saya sekarang di bawah divisi SDM dan di bagian perencanaan sejak 2024. Nah, waktu itu 2024 saya dilantiknya sebagai P3K di akhir Desember ya. Dan sebelumnya yang saya masuk ke Bawaslu itu tahun 2019. 2019 saya masuk ke Bawaslu sambil kuliah tuh Kak. Sambil kuliah sampai saya waktu itu tamat kuliah 2020 dan ikut seleksi P3K untuk perencanaan itu di tahun 2022. Dan Astungkara lulus dan dilantik di tahun 2023 Desember. Nah, untuk mulai saya mengerjakan perencanaan itu di Januari untuk bagaimana saya bisa ikut di perencanaan, bagaimana saya belajar perencanaan. Itu tuh dibantu oleh rekan saya, Bli Supri senior saya, yang sampai saat ini juga saya masih sangat dibimbing sama beliau karena untuk perencanaan itu sendiri harus harus banyak kayak pengalaman bagaimana kita tuh cara berpikir, cara regulasi yang ada untuk perencanaan itu. Itu sih. Oke, jadi memulai karir dari tahun 2019 hingga terus mengabdi di lembaga ini sampai dengan membuahkan hasilnya, yaitu diangkat menjadi P3K pada tahun 2023. Ya. Oke, jadi mungkin sahabat Bawaslu di rumah, jadi seperti yang diketahui bahwa jadi perencanaan itu tidak mudah karena kita itu sebagai perencana harus bisa berpikir visioner ke depan. Apa yang diperlukan oleh lembaga ini dan apa yang harus kita intinya kita harus setiap membuat antisipasi lah apa yang bisa kita siapkan, apa yang mungkin nanti akan terjadi. Mungkin kita sudah kedatangan sesepuh ya, senior dari Lina, sesepuh ya. Oke, silakan Bli Supri jejak karirnya. Baik, kalau jejak karir sih saya nggak jauh beda ya sama Lina. Di Bawaslu Badung itu mulai dari tahun 2019 ya, 2019 itu kebetulan ditempatkan di divisi P3S di bagian sengketa pemilu. Nah, dan memang kebetulan dulu sempat bekerja di Bawaslu Provinsi sebagai staf perencanaan juga, sehingga sedikit tidaknya tahulah bagaimana mengkonsep perencanaan itu sendiri, perencanaan anggaran ya. Tuh. Dan sampai di tahun 2019 sampai sekarang penugasannya masih di P3S dan masih membantu juga di perencanaan, dan kebetulan sangat terbantu sekali dengan hadirnya sosok Lina ini. Sosok makhluk astral ya. Oke. Jadi sedikit meringankan lah
perencanaan, karena ya dibilang berat juga, dibilang gampang ya enggak juga gitu. Ya mungkin seperti itu sih. Oke, mungkin teman-teman di perencanaan itu selain bisa untuk merencanakan apa ya keperluan di kantor ini, mungkin ahli juga dalam merencanakan kebutuhan keluarga nanti mungkin ya. Setuju. Harus itu harus. Oke, tidak bisa diragukan. Mungkin sahabat Bawaslu di rumah ketika ingin mencari mantu atau ingin mencari pacar, carilah orang perencanaan. Oke, oke, Bli dan Lina. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa perencanaannya adalah kunci dari suatu organisasi. Karena ibaratnya beliau adalah garda terdepan dari organisasi ketika ingin merencanakan terutama kebutuhan anggaran. Kita flashback ke pemilu maupun pilkada 2024. Di tahapan yang sangat bisa dibilang up and down, swings cepat terjadi, misalkan sekarang turun lapangan, terus nanti merencanakan. Nah, bagaimana dari sisi perencanaan untuk menyikapi hal tersebut atau mengatasinya? Silakan dari Bli Supri dulu. Oke, kalau di perencanaan ya kita kan merancang nih. Iya, oke. Istilahnya kita tuh kayak jadi peramal gitu kan. Cenayang ya, cenayang. Balian masa balian. Balian. Oke. Kita nggak tahu besok seperti apa, bulan depan seperti apa, kebijakan pemerintah seperti Atau apa. perlu pewisikan dari Niskala ya Bli juga? Ya setiap hari ngatur pejati sih ya. Oke. Harus ngatur pejati dulu Oke, itu oke, sebelum oke. merancang ya. Jadi kita di perencanaan itu memang harus kayak peramal ya. Jadi patokannya itu udah disusun dari eselon 1 gitu. Jadi kita tinggal merancang apa yang mau kita kerjakan sesuai dengan program yang telah ditetapkan oleh eselon 1 kita. Jadi di sana kita merancang kegiatannya, merancang kayak kebutuhannya, operasional kantornya. Itu yang jadi patokannya kita. Kemudian dikala kayak kemarin itu ada pemilu berimpit dengan pilkadanya, itu kita agak gimana ya istilahnya? Kelabaan ya? Kelabaan ya. Kelabaan. Karena di satu sisi kita membagi Fokus ya. merancang dua Fokus. anggaran itu. Satu untuk pemilu yang memang sudah jalan dan belum berakhir pemilu, pilkada sudah mulai. Sudah dihadapkan Ya, pilkada ya, harus ya. merancang pilkadanya juga. Jadi gimana caranya membagi waktu, kan ini ibarat ada dua dimensi ya. Pemilu, pilkada. Terus ada juga tahapan yang beririsan. Pemilu belum selesai tapi pilkada sudah running. Dari perencanaan apa nggak sulit itu ya untuk ngerancang tuh, kayak masih ngerancang pemilu tapi harus ngerancang pilkada. Gimana cara membagi fokusnya itu? Mungkin bisa dibagi tipsnya. Kalau yang namanya perencanaannya sudah disusun di jauh-jauh hari ya. Jauh-jauh hari. Ya. Sudah disusun jauh-jauh hari. Cuma masalah kendala yang muncul itu adalah ketika dalam perjalanannya itu ada sesuatu yang berubah, program yang berubah, kebijakan yang berubah, Kebijakan perubahan kebijakan. Itu yang menurut kami itu agak harus kita modelnya kayak standby ya. Harus standby. Standby, fokusnya harus standby dia. Ketika ada kebijakan seperti ini, ya kita harus menyesuaikan. Harus cepat memutar Iya. otak berarti ya. Harus menyesuaikan Berarti harus untuk adaptif ya berarti ya. Ya, koordinasi juga. Harus koordinasi, juga harus lancar komunikasi seperti itu. dengan pimpinan juga. Dengan kami kan tahu sendiri di Bawaslu Badungnya ini kami satkernya mulai 2024. Jadinya segala yang pemilu ya, yang untuk rencana kegiatan yang pemilu, kami itu selalu berkoordinasi juga ke satker kami, satker induk kami di Bawaslu Provinsi. Jadi apapun yang kami kerjakan juga atas kayak apa ya bahasanya ya? ACC. Bukan ACC, apa namanya? Approve. Bukan, apa namanya? Apa ini? Apa namanya itu? Kayak seperti ini loh gambarannya. Apa yang harus disiapkan lagi? Gitu. Apa ya? Penuhannya, Peluannya penuhan. ya, Oke, penuhan. oke. Seperti itu. Jadinya untuk APBN dan pemilu itu memang harus dibedakan ya. Ini khusus anggaran untuk APBN, apa yang bisa kami lakukan di APBN dan apa kegiatan yang harus kita
yang bisa kita rancang untuk kita laksanakan di pilkada itu memang berbeda yang dengan pemilu gitu. Jadinya mau tidak mau kalau saya sendiri karena saya baru ya, nggak senior seperti Bli juga, harus mau nggak mau kita tuh harus belajar tahapannya itu seperti apa yang harus kita siapkan, apa yang bisa kita rancang untuk keberlangsungan nanti untuk untuk fasilitasi kegiatan pilkada maupun pemilu yang sudah lewat itu. Oke, jadi ibaratnya perencanaan itu seperti event organizer ya dalam suatu acara mungkin ya. Dia tuh yang rancang kebutuhan RAB-nya seperti apa, terus ketika anggaran atau dana itu misalkan sudah menipis harus diplotin lagi misalkan seperti itu berarti ya? Ya harus menyelesaikan seperti itu sih. Lebih Mau ke penelitian sih ya. Gitu ya. Iya, keilmuan ya. Penelitian. Jadi dari satu sisi itu kita harus tahu bagaimana itu pengawasannya, regulasi pengawasan seperti apa, teknis pengawasan seperti apa. Sehingga dari sanalah kita tuh tahu ketika pengawasan kita perlu ini, ketika turun ke lapangan kita perlu ini, ketika keperluan kantor untuk pelaksanaan pilkada pemilu itu kita perlu ini, pengamanannya seperti ini. Dan banyak. Jadi tidak hanya literatur ya, literatur tentang perencanaannya saja, tapi mulai dari undang-undangnya kita harus setidaknya tahu gambarannya tentang pedoman pengawasannya, tentang penanganan tahapannya, penanganan pelanggarannya. Berarti Kita harus tahu semua. Kalian juga belajar itu kayak PKPU yang gitu tuh. Wajib. Iya, wajib harus tahu tahapannya itu seperti apa. Kalau nanti bingung nanti besok ini ngapain gitu kan. Iya benar kan di tahapannya itu kegiatan apa sih yang ada. Jadinya kan apa yang harus kita siapkan. Jadinya nanti ketika pimpinan untuk di tahapan ini kayak di PTB ya. Apa yang harus kita siapkan kayak gitu. Oke, mungkin bisa di share ke teman-teman yang atau sahabat Bawaslu di rumah mungkin istilah-istilah dalam perencanaan itu Kak, misalkan kan teman-teman adanya ini revisi DJA atau apapun itu bisa diedukasi teman-teman yang di rumah. Silakan. Halo, untuk revisi sendiri, nah kami kan satu tahun itu ada berapa kali revisi Kak kalau di Bawaslu ini? Revisi itu nggak nentu sih ya. Kalau kita bicara revisi DJA, revisi DJA itu kan kewenangan eselon 1-nya. Eselon 1 berarti kan RI. Nah, kapan kita melakukan revisi DJA itu ya sesuai nanti kebutuhan dari eselon 1-nya karena eselon 1-nya lah yang mengajukan ke Direktorat DJA ya. Seperti itu. Kalau untuk revisi KPA daerah kewenangan KPA, kewenangan KPA. Jadi kita itu bisa merevisi langsung di tingkat satker. Jadinya kalau misalnya kepala sekretariat Kase selaku KPA, beliau menginginkan untuk anggarannya ini anggaran A seharusnya bisalah kita gunakan karena di A tersebut tidak terlalu digunakan, bisalah kita geser di komponen yang lainnya untuk yang di B kebutuhannya. Seperti itu bisa kita revisi langsung di hari yang sama gitu. Oke. Mungkin waktu merevisi atau merencanakan suatu anggaran itu kan pasti perlu fokus dengan laptop maupun komputer ya, Bli maupun Lina. Jadi pernah nggak kalian itu karena kerjaan belum selesai di kantor, sudah jam pulang sampai dibawa ke rumah, mungkin pernah nggak mengalami case seperti itu? Mungkin apa tanggapan dari suami atau istri di rumah? Gimana? Ya, kalau dari perencanaan, kalau saya sendiri ya, yang notabene-nya baru ya, agak kaget sih awalnya. Kalau perencanaan pertama kali waktu itu menyusun beli ya? AA ya waktu di Jakarta. Yeah. Kami itu di sana ngetemnya itu mau nggak mau harus standby. Itu pun untuk waktunya itu tidak ditentukan sampai jam berapa. Kami pun juga pernah bergadang sampai jam 2 pagi untuk agar balance tuh rancangan kegiatan yang kita buat, rancangan RAB yang kita buat seperti itu. Kalau untuk bawa ke rumah tuh sering juga karena kita zoom dengan RI, zoom dengan keuangan seperti itu tuh itu nggak mengenal waktu kalau kita perencanaan. Jadi mau nggak mau harus standby. Pasangannya aman, nggak cemburu. Aman sih. Kamu tuh nggak di kantor, nggak di rumah, selingkuh terus sama laptopmu gitu, nggak ada kayak gitu? Astagfirullah nggak sih, nggak ada kayak gitu. Nggak ada konflik rumah tangga berarti aman ya? Aman. Oke. Beli seperti gimana Beli? Ya
gimana ya? Bukannya sering deh, wajib sih sebenarnya. Harus dibawa tuh, nggak bisa selesai 1-2 jam tuh nggak bisa gitu. Apalagi ketika tahapan tuh ya. Mungkin Excel tuh udah sekian ribu baris, harus kita cek kembali. Ininya gitu. penglihatan aman nih, nggak silinder, nggak minus Ini plus-nya. berdua kayak kecamatan. Oke. Jadi tebal matanya ya. Matanya ini. Oke, Ya, oke. baik di rumah, baik di kantor, ataupun kegiatan di Jakarta ya wajib lah kita begadang tuh kayaknya suatu keharusan kayaknya gitu. Sudah biasa lah kita Udah. begadang kalau untuk merancangnya itu. Mungkin selama merencanakan ada tantangan nggak? Tantangan terberat mungkin selama menjadi staf yang ditugaskan untuk merencanakan. Dari Bli Supri mungkin? Tantangannya ya, kalau tantangannya sih lumayan banyak ya kalau dibilang. Artinya pertama gitu, dalam penyusunan itu kita harus standby. Kedua, ketika kita itu penyusunan misalnya di eselon 1 gitu kan, ya kita harus mau tidak mau untuk survei, untuk membuat TOR, untuk menyusun RAB, untuk input di aplikasi. Nah, itu wajib begadang tuh. Itu yang tantangan yang terberat tuh. Entah mau selesai jam 1 pagi, jam 3 pagi. Dulu sempat sampai jam 4 pagi selesai, besoknya udah kegiatan, mau apa lagi? Apa namanya tuh? Review. Ya, kita harus review juga. Di sana kita harus menjelaskan bagaimana anggaran itu kenapa dialokasikan, dasarnya apa. Nah, itu yang tantangan yang lumayan lah buat kita. Berarti setiap pagi ke kantor bekal gini ya Bli ya? Obat migrain mungkin ya? Pusing sakit kepala mungkin. Ya, paracetamol selalu ready lah. Paracetamol, oke. Ya sama juga gitu. Lina juga sama? Iya. Kalau aku sendiri sih untuk tantangannya ya, kalau di perencanaan itu kita tuh harus harus mencari tahu regulasi yang terbaru itu seperti apa yang harus bisa kita sesuaikan. Seperti yang hangat di tahun ini kan ada Inpres, ada Ya, efisiensi. Oke. Nah, kita di perencanaan itu bagaimana kita menanggapi hal tersebut, bagaimana kita bisa menyisihkan, maksudnya mengalokasikan operasional kantor kita. Jadinya kita tuh harus mau nggak mau harus bisa mewadahi kegiatan ini operasional kantor ini tuh biar tetap berjalan walaupun ada di tengah efisiensi seperti ini. Jadi, Oke. Saya tertarik mengenai efisiensi yang tadi. Karena mungkin dalam sejarah saya ada di kantor ini, saya tumben menghadapi situasi yang seperti ini. Jadi yang mungkin sahabat Bawaslu perlu diketahui bahwa kami di Bawaslu Badung itu Senin sampai Rabu itu yang kami bekerja di kantor. Untuk Kamis Jumat kami ada yang WFO atau WFA, work from anywhere. Jadi kantor ini hanya ada beberapa orang saja yang kerja. Jadi mungkin apa sih dampak efisiensi pasca dikeluarkannya Inpres dari Pak Presiden terhadap everything di kantor ini? Nah, kalau dari efisiensi yang sudah kita ketahui bersama ya di 2025 ini kebijakan Bapak Presiden bahwa efisiensi itu kita tuh harus menghemat, jadinya apa yang memang benar-benar diperlukan untuk operasional kantor, jadinya itu yang memang harus ada, dan yang memang hal-hal yang tidak terlalu urgent lah ya, bahasanya untuk saat ini tuh kita singkirkan dulu. Karena untuk efisiensinya itu lumayan ya nilainya. berapa M? Kalau Bawaslu Badung sendiri 1 M-an lah waktu ini kurang lebihnya ya. Untuk detail nilainya tuh kurang lupa saya berapa. Jadinya mau nggak mau kita harus sisir itu kembali penganggarannya itu. Apa yang harus yang kita anggarkan nih. Kayak keperluan listrik, air, internet. Kan kita pakai itu setiap hari. Itu yang harus kita sisain lah. Kita harus utamain dulu agar ada anggarannya itu. Kalau nggak kayak gitu ya nggak bisa personal kantornya. Jadinya kenapa kita ada WFA, WFO yang seperti yang Kak Ari tadi sampaikan itu. Nah itu juga bakal berdampak untuk pembayaran listriknya kita, pembayaran airnya kita kayak gitu sih.
Tapi kalau sampai bulan Desember aman nyari ya? Belum sih untuk saat ini. Kita masih menunggu sih. Terakhir kami juga menyampaikan untuk untuk minta penambahan anggaran juga untuk ke eselon satunya, dan saat ini belum sih untuk tindak lanjutnya lebih jauh tuh belum. Astungkaro dalam waktu dekat ya ditambahin lagi. Astungkaro kita ke kantor nggak bawa lilin, Ri. Oke. Jadi tapi bagaimanapun kita sebagai ibaratnya lembaga pemerintahan, kita harus taat dan patuh terhadap apapun yang menjadi kebijakan dari Bapak Presiden, karena kita juga harus taat, karena itu pun demi kebaikan atau demi kepentingan negara itu, masyarakat secara luas. Jadi tapi dari efisiensi itu, apakah Bawaslu Badung ini kan maksudnya baru efisiensi, kinerjanya berkurang kan tidak, kita tetap bekerja. Tetap bekerja. Mungkin harapan sebagai staf perencanaan untuk kedepannya, bagaimana terhadap perencanaan anggaran di Bawaslu? Mungkin dari Bli Supri. Di tengah efisiensi ya, mungkin harapannya ya kita sebagai lembaga publik ya, jadi tidak ada anggarannya, kita harus tetap kerja kan, kita harus tetap menjalankan kelembagaan ini, karena tanpa anggarannya pun kita pun masih bisa berkegiatan, misal dengan non anggaran, dengan bekerjasama dengan instansi pemerintah lain, membuat kegiatan sosialisasi, ataupun rapat dengan Zoom meeting. Dengan Zoom meeting itu kan bagian dari efisiensi juga, tanpa mengurangi kinerja kita di kelembagaan ini. Oke, baik. Jadi cukup menarik. Di tengah kondisi yang ibaratnya mulai mengering, tapi kita tetap memutar otak, kita perlu mempunyai sifat adaptif. Nah, ya, jadi anggaran itu bukan sebagai penghalang kita untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Ya, betul sekali itu. Oke. Terakhir, dari kalian, mana lebih baik pengawasan atau perencanaan? Mungkin dari Bli Supri. Kalau lebih baik sih sebenarnya nggak bisa dibanding ya. Ya, oke. Nggak bisa apple to apple berarti. Nggak bisa. Karena kenapa? Pengawasan dan perencanaan itu sama-sama penting dia. Jadi pengawasan merupakan tupoksi lembaga, gitu kan. Nah, bagaimana tupoksi lembaga itu bisa berjalan, itu kan harus dirancang di perencanaan. Jadi keduanya ini saling berkaitan ya. Kalau kita tidak merancang, misalnya kayak jangan jauh-jauh, bukan merancang anggaran, tapi merancang program. Mau pengawasan seperti apa, bentuk pengawasan kita seperti apa. Nah itu bagian dari perencanaan juga kan. Nah itu mendukung kegiatan pengawasan kita. Cuma bedanya mungkin menurut saya itu, kalau di pengawasan itu lelahnya di fisik, kita harus turun ke lapangan, kita harus malam-malam ke tempat kampanye pengawasan, gitu. Makan sampai tengah malam, pagi buta jam 3, jam 4 pagi kan. Kayaknya masih belum move on dari masa kampanye ya. Masa kampanye. Iya, jadi lelahnya di fisik. Namun kalau di perencanaan, lelahnya di otak. Ya, jadi kita harus berpikir, memutar otak, nyari referensi, nyari gini, nyari gitu. Ya, kalau di staf perencanaan tuh mata pandai udah biasa. Tapi matanya udah pandai nih matanya. Udah kayak Pak Presiden SBY kayaknya ini ya. Kantongnya. Kan tutupin kaca. Tapi kan artinya itu pekerja keras artinya. Ya, itu sih. Mungkin kalau dibedakan kayak gitu aja sih gambaran antara pengawasan. Jadi mungkin staf perencanaan ini ibarat memainkan dua peran ya. Mungkin paginya sebagai perencanaan, terus berganti pakaian, siang ke sore itu menjadi pengawasan mungkin. Ya, cuma memang waktunya nggak gini ya. Kalau perencanaan kan udah jauh-jauh hari kita merancang gitu. Karena sekarang di pengawasan itu kita tinggal mengeksekusi apa yang sudah kita rancang. Gitu. Saling support lah dia mereka itu, pengawasan dan perencanaan. Mungkin hal yang perlu dimiliki oleh staf perencanaan itu adalah gercep mungkin ya. Mungkin di sini kita akan main kuis. Jadi Lina maupun Bli Supri bisa nanti diangkat alat bantunya. Nah,
Jadi nanti tinggal angkat tangan. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Yang pertama adalah siapa di antara kalian yang paling gercep? Nah, siapa yang tidak ada berarti? Ada orang ketiga berarti. Ini orang Oke, Lu Supri kenapa Lina? Gimana ya, kalau masalah gercep sih kita harus gercep Iya, juga ya. harus mau nggak mau tuh gercep. Misalnya nih di APBN, saya di APBD itu misalnya. Kalau ada perubahan di APBN ya harus udah langsung Oke. Harus mengikuti. Kalau nggak kita nanti ketinggalan, Kalau bahaya juga nggak bahaya bisa kita juga. eksekusi. Berarti gitu. di antara kalian tuh saling menilai sama-sama gercep artinya. Oke. Oke, next. Siapa yang paling lawak? Lawak di Supri. Lawak. Kenapa Lina? Kenapa? Kalau saya sih nggak pernah lawak ya. Kalau saya diam aja gitu. Kalau Oke. di Supri lebih bisa mencairkan suasana. Kalau Oke. gini kayak gini loh, kayak apa namanya? Lebih bisa diajak ngobrol yang gini lah, santai lah untuk di Biar nggak tengah-tengah- serius di banget ya tengah-tengah gitu ya. keseriusan itu gitu. Sekarang siapa yang paling serius? Ya jelas ini dong. Oke. Kalau udah di depan laptop nih udah. Tegang ya. Nggak serius sebenarnya, tegang sih. Lebih Oke. tepatnya gitu. Yang penting ingat maem ya. Ya. Ingat suami di rumah juga ya. Oke. pasti. Oke, next. Siapa yang paling suka kerja pengawasan di antara kalian? Yang paling suka kerja pengawasan? Suka. Suka. Oke. Harus itu. Terutama Nah, karena memang itu bagian dari Iya. tupoksi kita. Oke. kan. Bagian dari Karena tupoksi kita kita. semua pengawas. Iya. Pengawas. Oke. Kita Entah kita di pengawas. bagian perencanaan, Perencanaan, entah di nanti SDM, di keuangan, semua keuangan kita semua semua. kita semua pengawasan, Oke. bagian dari pengawasan juga. Terakhir, jujur Li, siapa yang paling suka kerja di bidang perencanaan? Nah, nggak ada yang ngaku kayaknya. Lu Supri, siapa? Saya. Oke. Kenapa Lina enggak? Nah, Bukannya enggak sih ya Kak ya. Kaget. Kaget karena ya baru istilahnya baru masuk udah lari nih. Kita harus bisa menyusahkan, kita harus kalau masukan-masukan dari pimpinan maupun sekretariat lainnya apa yang harus kita siapkan juga untuk misalnya pada saat kita ada revisi ya, apa yang bisa kita siapkan itu jadinya saya kaget. Kok ngapain sih ini, kok apa-apa di perencanaan terus gitu, apa-apa ditanyainnya, Lina ini gimana, ini bisa nggak seperti ini kayak gitu. Kan kaget saya kok nanyanya ke saya nih gitu. Apa yang harus bisa saya lakukan, jadinya saya kaget kalau di perencanaan itu. tapi seperti itu. fisik dan mental health-nya masih aman kan ya Lina ya? Sekarang Masih aman. terjaga dan Jantungannya dijaga. nggak ada jantungan gitu ya? Aman ya? Kaget-kagetan aja sih Oke. sering kadang, Lina tiba-tiba perencanaan dipanggil apa lagi ini gitu. Oke. Apa yang harus kita selesaikan nih lagi gitu. Oke, baik sahabat Bawaslu, sangat seru sekali kita berbicara dengan dua sosok di balik perencanaan Bawaslu Badung. Mungkin terakhir ya, sebelum kita akhiri podcast pada hari ini, mungkin dari Lina, mungkin pesan yang ingin Lina sampaikan kepada sahabat Bawaslu di rumah, mungkin sambil promosi lah. Mungkin nanti ada yang sahabat Bawaslu yang di rumah yang ingin menjadi perencanaan, apa sih tipsnya gitu loh. Apa sih kesannya selama menjadi perencanaan? Silakan Lina. Halo, sahabat Bawaslu. Kalau dari saya perencanaannya itu sih sebenarnya mengasihkan ya. Kalau kita tahu bagaimana alur apa yang akan kita kerjakan di kedepannya itu. Jadinya kalau perencanaan itu lebih ke harus gimana ya? Harus bisa menambah wawasan terus nih. Harus bisa belajar terus nih. Itu sih yang maksudnya yang harus diperdalam lagi, apa yang boleh dilaksanakan, bagaimana peraturannya di SBM seperti itu. Jadinya kita tuh harus mencari tahu, harus setiap saat itu harus belajar dan mengelola pemikiran itu bagaimana kita tuh dihadapkan suatu masalah mampu mencari solusinya seperti itu agar kita tuh nggak tertinggal dari satker-satker maupun Bawaslu lainnya kayak gitu sih. Oke, perencanaan pintar mencari solusi. Oke, next, Beli Supri. Oke, baik sahabat Bawaslu, bagi yang pengen di bagian perencanaan, jangan takut.
walaupun sering lembur. Karena kenapa? Seperti yang dibilang rekan saya tuh perencanaan tuh mengasihkan sebenarnya gitu. Jadi kita gimana ya, rasa ingin tahu tuh besar jadinya gitu. Kita harus punya rasa ingin tahu yang besar, rasa apa namanya, belajar mengikuti perkembangan. Jadi nggak apa namanya, kudet ya, Iya. harus update. Harus update. Nah, gitu. Jadi hal yang menarik di perencanaan itu ya kita gimana ya, seru aja sih, kayak main puzzle gitu. Oke. Kayak main puzzle. Jadi ketika ada kekurangan, gimana ya caranya? Gitu. Seperti yang dibilang Ari tadi ya problem solving ya. Ya, problem solving. Problem solving seperti itu. Jadi tetap semangat, apapun bidang kita, apapun tugas kita, jalani dengan semangat, jalani dengan gembira, pasti tujuan itu tercapai. Ya, Oke, berarti kita belajar di sini ada hikmahnya di balik perencanaan, yaitu love what you do. Oke, Ya. cintai apa yang kamu lakukan. Oke, baik, terima kasih Beli Supri dan Lina. Astungkara tidak kapok lagi untuk digenjot di podcast pada hari ini. Baik sahabat Bawaslu di rumah, mungkin tadi telah disampaikan oleh Beli Supri maupun Lina tentang seluk-beluk dari perencanaan. Jika sahabat Bawaslu di rumah ingin mencari, mungkin adanya mencari pacar, mencari suami, mencari istri, carilah orang perencanaan. Karena perencanaan itu problem solving, terus kepo dan mencintai apa yang dia kerjakan. Jadi jika ingin mencari mantu cagar, carilah orang perencanaan. Oke, terima kasih sahabat Bawaslu. See you next time. See you.